Baik rekan-rekan mahasiswa, di video kali ini saya masih melanjutkan materi matematika farmasi, persamaan dan pertidaksamaan linier. Namun di video ketiga ini saya akan lebih menjelaskan tentang pertidaksamaan linier. Seperti biasa, saya mengawali dengan dua buah pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang saudara ketahui tentang pertidaksamaan? Lalu, apa yang saudara ketahui tentang pertidaksamaan linier? Nah, di sini sama halnya dengan pembahasan tentang persamaan linier, yaitu kita harus mengetahui ciri atau karakteristik dari pertidaksamaan maupun pertidaksamaan linier. Untuk pertidaksamaan, dia sama halnya dengan persamaan ya. Dia berupa suatu kalimat matematika, namun yang membedakan di sini dia menunjukkan perbandingan ukuran dua buah objek atau lebih. Lalu, untuk cirinya, untuk pertidaksamaan dicirikan dengan adanya tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, yang agak berbeda dengan persamaan linier yaitu di sini apabila persamaan dia selain memuat tanda sama dengan ada variabel. Namun untuk pertidaksamaan di sini dia yang penting ada tanda kurang dari sama dengan, lebih dari dan lebih dari sama dengan. Tidak harus ada variabel. Itu disebut sebagai pertidaksamaan. Sehingga kalau kita punya contoh misalkan di sini saya punya nilai 2 kurang dari 5, ini juga merupakan pertidaksamaan. Meskipun di sini dia tidak memiliki variabel. Seperti itu. Itu yang membedakan untuk persamaan dan pertidaksamaan. Untuk persamaan kemarin selain ada tanda sama dengan juga ada mengandung variabel. Namun untuk pertidaksamaan ini cukup dia adalah kalimat matematika yang menunjukkan perbandingan dengan ciri adanya tanda kurang dari sama dengan, lebih dari dan lebih dari sama dengan. Lalu apa pertidaksamaan linier? Kalau pertidaksamaan linier adalah sebuah pertidaksamaan yang tiap sukunya merupakan konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal berderajat 1. Jadi seperti persamaan ya. Untuk pertidaksamaan di sini yang linier adalah di sini untuk variabelnya derajat paling tingginya adalah sama dengan 1 dan dia adalah variabel tunggal, dia dikalikan dengan konstanta, bisa seperti itu. Artinya kalau misalkan saya memiliki di sini X kali Y kurang dari 4, ini bukan pertidaksamaan linier, bukan pertidaksamaan linier. Mengapa bukan pertidaksamaan linier? Karena di sini ini adalah sebenarnya ada perkalian konstanta dengan variabel. Di sini kan ada angka 1. Lalu di sini yang tidak boleh adalah variabel yang kita kalikan konstanta ini tidak tunggal, yaitu ada X dan ada Y. Sehingga dia di sini bukan pertidaksamaan linier. Saya lanjutkan. Saya juga memberikan beberapa contoh di sini, contoh pertidaksamaan linier, yaitu untuk 2x kurang dari 4, itu juga merupakan contoh pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian 15a lebih besar sama dengan 5, itu juga merupakan contoh pertidaksamaan linier yang hanya memuat satu variabel. Untuk 3x plus 5y lebih dari 4 dan 3p min q kurang dari sama dengan 12, ini juga merupakan pertidaksamaan linier. Bedanya untuk 3 dan 4 ini dengan 1 dan 2, untuk 3 dan 4 pertidaksamaan linier 2 variabel, seperti itu. Nah, di sini saya sengaja membuat variabel-variabelnya berbeda karena memang variabel itu tidak terbatas hanya X dan Y. Mungkin sebagian besar menggunakan X dan Y, tapi bisa saja kita menggunakan notasi atau huruf-huruf yang lain.
Untuk penyelesaian pertidaksamaan linier di sini sama halnya penyelesaian persamaan linier, dia adalah berupa himpunan bilangan real sebagai nilai dari variabel yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, berbicara tentang pertidaksamaan linier, penyelesaiannya kita akan belajar tentang terminologi atau istilah mengenai interval atau selang. Apa itu interval atau selang? Yaitu suatu himpunan bilangan real dengan sifat setiap bilangan yang terletak di antara dua bilangan dalam himpunan tersebut juga termasuk ke dalam himpunan. Untuk jenis-jenis dari interval sendiri, di sini saya memberikan terdapat ini 8 jenis ya. Untuk interval, yang pertama adalah interval terbuka, interval tertutup, interval setengah terbuka, setengah tertutup, interval sinar buka kiri, interval sinar buka kanan, interval sinar tutup kiri, interval sinar tutup kanan, dan interval garis bilangan real. Kira-kira apa yang membedakan di sini? Kita harus ingat bahwa karena nanti himpunan penyelesaian itu adalah dalam bentuk himpunan, dia salah satu cara untuk menyajikan himpunan itu bisa dalam bentuk interval. Selain interval, kita juga bisa menyajikan himpunan itu dengan mendaftar anggota himpunannya. Namun untuk bilangan real akan tidak mungkin kita bisa melist atau mendaftar seluruh anggota himpunannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan interval. Atau misalkan ada cara lain, yaitu kita menggunakan notasi pengganti himpunan, boleh. Kalau misalkan ada juga dalam bentuk garis bilangan real. Nah, sekarang saya akan memberikan pengertian dari masing-masing interval ini. Nah, yang pertama adalah interval terbuka. Interval terbuka itu yang seperti apa? Interval terbuka itu contohnya adalah misalkan saya punya di sini interval yang dia antara A dan B. Nah, interval ini dia tandanya adalah berupa kurung biasa. Dia adalah interval terbuka. Kalau kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan real, jadi ini misalkan garis bilangan real, maka untuk interval terbuka AB ini, A dan B bukan merupakan himpunan dari interval AB ini. Karena bukan, maka biasanya kita menggambarkannya dengan titik yang dia adalah lubang ya, tidak tertutup. Jadi untuk B-nya juga sama. Nah, ini artinya A B berarti dia di sini A itu pasti lebih kecil daripada B. Berarti letak A-nya berarti ada di sebelah kiri dari B. Jadi ini adalah gambar dari interval atau selang terbuka AB. Lalu yang kedua adalah interval tertutup. Untuk bisa menyajikan interval tertutup itu kita bisa menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Kalau misalkan di sini AB, artinya apa? Artinya A dan B juga merupakan elemen dari himpunan interval A sampai B ini. Kalau misalkan kita gambarkan dalam garis bilangan real, dia berupa titik yang tertutup, yaitu A dan B. Seperti itu. Artinya kalau ini tadi A itu bukan elemen dari A, B, B juga bukan elemen dari selang A, B, seperti itu. Tapi kalau ini dia elemen. Kalau untuk yang interval tertutup. Jadi ini gambarnya untuk garis bilangan real. Lalu bagaimana dengan interval setengah terbuka dan setengah tertutup? Kalau interval setengah terbuka, setengah tertutup, saya bisa menuliskan misalkan di sini yang tertutup adalah bagian B-nya. Artinya B ini himpunan B ini adalah elemen dari himpunan interval terbuka, setengah tertutup A sampai B. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan real, tentu A ini lubang sedangkan yang B tertutup. Karena B adalah anggota himpunannya. Kalau misalkan di sini A-nya yang tertutup, ya tinggal kita tuliskan seperti ini.
dan gambarnya pun jadinya untuk A yang berupa titik yang tutup, kemudian B-nya berupa titik yang ini. Lubang. Nah, ini adalah interval setengah terbuka dan setengah tertutup. Lalu ada interval sinar buka kiri. Nah, kalau ada sinar buka kiri ini berarti sebelah kiri dia adalah berupa interval dia terbuka, ini A misalkan. Karena sinar di sini, kalau kita tahu sinar itu dia bisa terus-menerus ya, tidak berujung, maka di sini terbuka sinar buka kiri artinya dia di sini untuk sebelah kanannya adalah tak hingga. Nah, kalau tak hingga itu selalu dia, kalau tak hingga seperti ini maka dia selalu ditutup dengan kurung biasa. Bagaimana menggambarkannya? Menggambarkannya berarti A-nya ini lubang dan dia tidak punya ujung, dia terus-menerus seperti ini. Ini adalah anggota himpunannya. Interval sinar buka kanan berarti misalkan di sini dia B, ini terbuka. Lah, yang sebelah sini apa? Sebelah sini adalah minus tak hingga. Nah, berarti di sini gambarnya adalah B, dia di sini. Itu adalah untuk interval sinar buka kanan. Lalu untuk sinar tutup kiri, kita tinggal memodifikasi yang sinar buka kiri saja, tapi di sini menjadi tertutup. Nah, seperti ini saja. Ingat, kalau ada tak hingga, tandanya selalu menggunakan kurung biasa. Gambarnya tentu di sini A-nya itu menjadi anggota himpunan, makanya dia tertutup. Kemudian tertutup sinar tutup kanan berarti di sini minus tak hingga. Kemudian di sini ada B, B-nya itu adalah anggota himpunan. Jadi di sini dia menjadi tertutup ya untuk B-nya. Kemudian di sini dia sampai ke minus tak hingga. Lalu yang terakhir ada interval garis bilangan. Garis bilangan real. Garis bilangan real itu ya karena kita punya garis bilangan real itu tidak ada batasnya ya, kita tidak tahu, maka untuk intervalnya adalah bentuknya dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, seperti itu. Itu adalah untuk garis bilangan real, itu adalah mengenai interval. Setelah kita paham tentang interval, lalu kita bisa menggunakan pengertian dari interval tadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier. Yang saya contohkan di sini adalah tentukan penyelesaian pertidaksamaan linier 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Maka di sini sama halnya dengan cara menyelesaikan persamaan, kita bisa menggunakan sifat-sifat operasi dasar dari bilangan real. Misalkan kita ingin menjadikan salah satu sisi saja yang mengandung X, maka di sini saya buat misalkan satu orang dengan orang lain berbeda-beda ya, mungkin caranya mungkin ada yang mengganti untuk 4x ini supaya tidak ada lah. Kalau saya di sini supaya 2x ini yang ada di kiri sudah tidak ada lagi mengandung x, maka saya bisa menjumlahkan 2x itu dengan inverse dari 2x yaitu min 2x, sehingga 2x min 7 plus min 2x kurang dari 4x min 2 plus min 2x. Jadinya apa di sini? Jadinya min 7 kemudian kurang dari 4 min 2x yaitu 2x min 2. Lalu kita menjadikan supaya 2 min 2 yang ada di ruas kanan itu tidak ada karena kita ingin hanya ada x saja, sehingga kita bisa menjumlahkan dengan inverse min 2 yaitu plus 2. Kalau ruas kiri kita tambahkan plus 2, maka ruas kanan juga kita jumlahkan dengan 2. Jadi kita peroleh di situ adalah minus 5, kemudian untuk yang sebelah kanan adalah 2x. Lalu
kita ingin ini menjadi X saja, maka kita harus mengalihkan dengan inverse perkalian inverse 2 terhadap perkalian ya, yaitu setengah. Sehingga apabila ruas kanan kita kali setengah, maka ruas kiri juga kita kali setengah. Kita dapatkan X lebih besar dari minus 5/2. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini adalah X elemen bilangan real sedemikian hingga X itu lebih besar dari min 5/2. Itu adalah contoh penyelesaian pertidaksamaan linear. Nah, contoh yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan kita lebih dari dua unsur atau dua objek yang kita bandingkan, yaitu di sini ada min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Maka yang bisa kita lakukan di sini, ini berhubung x-nya itu hanya ada di satu bagian saja, itu di tengah, maka kita upayakan untuk X ini tetap ada di tengah, sehingga apa, di sini kita tinggal mengoperasikan yang lain-lain ini selain X, yaitu 6, supaya dia tidak ada lagi di bagian tengah ya. Sehingga apa, kita jumlahkan 6 ini dengan inverse dari 6 terhadap penjumlahan, yaitu min 6. Kalau ruas tengah kita kurangi 6, maka ruas kiri juga kita kurangi 6 atau kita jumlahkan dengan inverse 6. Ruas kanan juga demikian, sehingga kita dapatkan di sini 2x, kemudian yang sebelah kiri jadinya min 11, sebelah kanan jadinya min 2. Lalu supaya ini tinggal menjadi X, maka kita harus kalikan dengan inverse perkalian dari 2, yaitu setengah. Jadi kita dapatkan 2x kali setengah. Kalau tengah kita kalikan setengah, maka ruas kiri juga kita kalikan setengah, ruas kanan juga kita kalikan setengah. Sehingga kita peroleh min 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X elemen bilangan real dengan syarat X-nya itu lebih besar sama dengan min 11/2 dan kurang dari 1. Itu adalah contoh dari penyelesaian pertidaksamaan linear dalam bentuk yang lain. Lalu bagaimana apabila di sini X itu tidak hanya ada di tengah, tapi di kiri ada, di kanan ada? Untuk kasus seperti ini, maka kita bisa membagi menjadi dua pertidaksamaan ya. Jadi untuk kasus ini kita bisa membagi menjadi dua pertidaksamaan. Baik, saya berikan contoh penyelesaiannya di sini. Dalam kasus ini berarti kita buat yang pertama ada pertidaksamaan di sini 3 kali X min 2 kurang dari 2 min X, dan yang kedua adalah 2 min X kurang dari sama dengan 5x plus 1. Kita selesaikan yang ini dulu. Yang ini berarti kita kalikan 3 dengan x min 2, ingat sifat distributif ya, berarti 3x min 6 kurang dari 2 min X. Lalu supaya X ada di salah satu ruas saja, kita bisa misalkan di sini X-nya itu supaya min X ini tidak ada lagi, maka kita bisa menjumlahkan dengan inverse min X, yaitu X. Jadi 3x min 6 plus X kurang dari 2 min X plus X, sehingga kita dapatkan di sini 4x. Ingat ya, penjumlahan bilangan real sifatnya komutatif, sehingga ini bisa kita jadikan di sini 4x min 6 kurang dari 2. Lalu supaya min 6 ini tidak ada lagi di ruas kiri, maka kita jumlahkan dengan inverse dari min 6 terhadap penjumlahan adalah 6. Jadi 4x min 6 plus 6 kurang dari 2 plus 6, sehingga didapatkan 4x kurang dari 8. Lalu supaya ini hanya x, maka kita kalikan dengan inverse perkalian dari 4, yaitu apa? 1/4. Jadi kita kalikan 4x dengan 1/4.
Untuk ruas kiri, maka ruas kanan juga sama, kita kalikan dengan 1/4. Kita dapatkan di sini X kurang dari 2. Lalu untuk yang ini berarti sama idenya, yaitu kita jadikan salah satu ruas saja yang mengandung X, sehingga di sini 2 min X. Misalkan di sini supaya X ini tidak ada lagi di ruas kiri, maka kita tambahkan dengan X kurang dari 5X plus 1 plus X. Oke. Lalu 2 kurang dari 6X plus 1. Kemudian 2 min 1 kurang dari 6X plus 1 min 1. Kemudian 1 kurang dari sama dengan 6X. Lalu di sini 1 kita kalikan dengan 1/6, kurang dari sama dengan 6X, kita kalikan juga dengan 1/6. Kita dapatkan 1/6 kurang dari sama dengan X. Nah, di sini kita peroleh dua penyelesaian, yaitu X kurang dari 2 dan X lebih besar dari sama dengan 1/6. Sehingga kita bisa gambarkan dalam garis bilangan real. Yang paling kecil kan 1/6. Jadi di sini kita punya 1/6, karena di sini ada tanda sama dengan, maka 1/6-nya ikut. Sedangkan ini 2, namun tidak ada tanda sama dengan, maka di sini dia berupa bulatan yang berlobang, yaitu 2. Lalu di sini X kurang dari 2 berarti kan di sini adalah untuk penyelesaian yang untuk pertidaksamaan pertama. Untuk pertidaksamaan kedua, yaitu X lebih besar sama dengan 1/6. Jadi di sini kita cari irisannya. Irisannya adalah bagian tengah. Sehingga apa? Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X elemen bilangan real dengan syarat yaitu X lebih besar sama dengan 1/6 dan kurang dari 2. Ini adalah himpunan penyelesaian dari contoh pertidaksamaan linier yang ketiga. Baik, dari sini saya akan melanjutkan tentang nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X kita notasikan dengan tanda ini ya. Jadi dia diapit, X itu diapit oleh vertical line atau garis vertikal di sini yang didefinisikan nilai mutlak X didefinisikan min X apabila X-nya kurang dari 0 dan X apabila X-nya lebih besar sama dengan 0, seperti itu. Artinya apa di sini? Artinya di sini misalkan saya punya di sini misalkan untuk saya punya X, misalkan di sini saya punya X-nya adalah min 7, maka di sini untuk berdasarkan definisi X sama dengan min 7 itu berarti X itu kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka untuk nilai mutlak dari X ini dia didefinisikan sebagai minus X. Berarti apa? Berarti di sini nilai mutlak dari min 7 adalah minus dari min 7, yaitu sama dengan 7. Lalu bagaimana kalau misalkan saya punya X-nya itu sama dengan 4? Jelas 4 ini adalah lebih besar dari 0. Maka karena lebih besar dari 0, maka sesuai definisi untuk nilai mutlak dari X, ini ya, untuk nilai mutlak dari X sama dengan X untuk X-nya yang lebih besar 0. Sehingga apa? Sehingga untuk nilai mutlak dari 4 adalah sama dengan 4. Itu adalah definisi dari nilai mutlak. Kenapa kita belajar nilai mutlak? Karena di sini nanti ada kemungkinan pertidaksamaan linier itu dalam bentuk nilai mutlak. Begitu pula dengan persamaan linier, ada kemungkinan dia dalam bentuk nilai mutlak. Nah, berikutnya yang harus kita pahami adalah mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak
ini yang saya berikan ada sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat perkalian. Apabila ada perkalian dua buah bilangan, kemudian kita mutlakkan, itu sama dengan perkalian dari nilai mutlak masing-masing bilangan. Begitu pula dengan pembagian. Namun agak berbeda kalau misalkan penjumlahan, karena hasil penjumlahan dua buah bilangan apabila kita mutlakkan itu akan kurang dari sama dengan penjumlahan dari nilai mutlak masing-masing bilangan. Itu untuk sifat yang ketiga. Begitu pula dengan pengurangan. Kalau misalkan kita punya dua buah bilangan, kita kurangi, kemudian kita mutlakkan, hasilnya akan lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari pengurangan nilai mutlak masing-masing bilangan. Nah, untuk sifat kelima, 6, 7, 8 ini yang biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier yang mengandung nilai mutlak. Apabila kita punya nilai mutlak X yang kurang dari A, ini jika dan hanya jika min A kurang dari X dan kurang dari A. Seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Lalu apabila lebih besar, jadi apabila nilai mutlak dari X lebih besar dari A jika dan hanya jika X kurang dari min A atau X lebih besar dari A, seperti itu. Untuk nilai mutlak yang kemudian kita kuadratkan akan sama dengan nilai tersebut kita kuadratkan. Lalu untuk nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika kuadrat X kuadrat kurang dari Y kuadrat, seperti itu. Dari sifat-sifat inilah kemudian kita bisa menerapkannya dalam contoh pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Misalkan di sini ada tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier nilai mutlak X min 4 kurang dari 2. Nah, untuk menyelesaikan itu berarti kita bisa menggunakan sifat yang mana? Jadi nilai mutlak X min 4 kurang dari 2. Untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan sifat yang kelima. Jadi sifat yang kelima tadi yaitu nilai mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika min A kurang dari X kurang dari A. Artinya di sini apabila saya punya bentuk seperti ini, yaitu ini adalah min 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Jadi ini, atau boleh saya tuliskan di sampingnya ya, supaya sama dengan sifatnya tadi. Saya bisa menuliskan di sini di sebelah sampingnya. Di sini jika dan hanya jika min 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Nah, berarti seperti biasa, seperti pertidaksamaan tadi cara mencarinya, yaitu ini kita upayakan min 4-nya itu menjadi tidak ada, sehingga harus kita jumlahkan dengan inverse dari min 4. Kalau tengah kita jumlahkan dengan 4, berarti kiri juga kita jumlahkan dengan 4. Kanan pun demikian kita jumlahkan dengan 4. Sehingga kita dapatkan di sini 2 kurang dari X kurang dari 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di sini X elemen bilangan real sedemikian hingga atau dengan syarat X-nya adalah lebih besar dari 2 dan kurang dari 6. Itu adalah untuk penyelesaian ini. Kalau mau membuktikan di sini bisa kita buktikan untuk misalkan di sini saya punya nilai 3, maka 3 min 4 adalah min 1. Nilai mutlak dari min 1 kurang dari 2. Kalau di sini saya punya 1, dia pasti tidak menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini. 1 min 4 adalah min 3, nilai mutlaknya 3 tidak kurang dari 2, begitu. Jadi untuk mengeceknya apakah hasil kita sudah benar, tinggal kita coba masukkan nilai
yang ada di antara 2 dan 6. Baik, itu adalah pembahasan kita tentang pertidaksamaan linier.